Yogyakarta, setidaknya kita ingin tahu misalnya untuk juknis terbaru apakah ada perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya, lalu hal-hal apa yang harus diperhatikan dan dijadikan catatan khususnya bagi masyarakat atau para wali murid nantinya yang akan melakukan pendaftaran di PPDB tahun ajaran 2022-2023. Sehingga nanti dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat sudah jelas ketika mau mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah tujuan dan meminimalisir adanya nanti aduan terkait dengan pelaksanaan PPDB 2022-2023. Saya serahkan waktunya ke Pak Kadis dan rekan-rekan di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Yogyakarta. Silakan saya berikan waktu 20 menit. Nanti kita pasca itu nanti lebih baik lebih banyak diskusi sehingga nanti dari teman-teman dinas bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti diajukan oleh masyarakat yang sudah hadir di forum sosialisasi ini. Monggo Pak, waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Kadis. Belum ada suaranya Pak? Tes. Ya, sudah terdengar. Sudah Pak? Sudah. Halo? Sudah Sudah tidak bisa didengar Bapak? Sudah bisa Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Esi dan jajarannya di Ombudsman RI Yogyakarta, Bapak Ibu peserta sosialisasi penerimaan peserta didik baru tahun 2022-2023 yang saya hormati. Terima kasih yang pertama atas waktunya yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Yogyakarta yang memberikan kesempatan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Nah, tentu saja yang hadir dalam pesan ini adalah Bapak Ibu masyarakat, wali murid, orang tua wali murid yang mungkin juga baru pertama kali misalnya mengikuti proses PPDB, ya, sehingga ini memang perlu dijelaskan dari awal supaya masyarakat atau Bapak Ibu semua pirsa bagaimana pelaksanaan PPDB di Kota Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pelaksanaan PPDB di Yogyakarta yang berpedoman pada prinsip-prinsip bahwa kita mengacu kepada aturan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Bapak Ibu nomor 1 tahun 2021 tahun tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, etc. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu bahwa sesuai dengan kewenangannya untuk pemerintah kabupaten kota termasuk Kota Yogyakarta, maka penerimaan PPDB ini khusus untuk penerimaan TK, SD, dan SMP. Penerimaan TK, SD, dan SMP. Kemudian jadi untuk SMA dan SMK yang SMA itu menjadi kewenangannya dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Ini khusus untuk SMP maupun TK. Yang kedua, Bapak Ibu, kami tentu saja dalam pelaksanaan PPDB ini responsif terhadap kemungkinan permasalahan-permasalahan yang di masyarakat. Oleh karena kami berupaya bagaimana keluhan-keluhan masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan PPDB ini bisa berkurang, diminimalkan. Yang ketiga, kami juga ada afirmasi kebijakan memberikan fasilitas kepada masyarakat yang memang membutuhkan karena faktor sosial, ekonomi, dan fisik. Yang ketiga, yang keempat, Bapak Ibu, tentu saja PPDB ini kami juga berupaya untuk menjaga bagaimana agar kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta dapat terus bertahan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam tataran pelaksanaan, tentu saja PPDB ini mengakomodir istilah-istilah zonasi dan sebagainya. Nah, memang dari kami ini masuk dulu yang SMP dulu Bapak Ibu, bahwa untuk kami SMP ini kan daya tampungnya Bapak Ibu, daya tampung SMP ini 3.466. Kemudian jumlah
lulusan SD di kota Jakarta itu sekitar 7.000. Nah, sehingga memang tidak semua lulusan SD di kota Jakarta bisa masuk ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masuk ke sekolah negeri. Namun Bapak Ibu nggak usah khawatir bahwa daya tampung SMP di kota Jakarta itu sangat-sangat mencukupi karena negeri dan swasta daya tampung adalah sekitar 9.000. Sehingga masih banyak porsi yang lowong. Ya, jangan usah khawatir masyarakat. Insya Allah mempunyai antara kualitas pendidikan antara yang swasta dan negeri sama. Tergantung bagi kita bagaimana kita sebagai orang tua dapat memberikan motivasi kepada anak-anak kita agar dapat belajar dengan baik. Nah, kami membagi zonasi di SMP ini adalah zonasi dalam zonasi maupun di luar zonasi. Dalam zonasi itu adalah zonasi di kota Yogyakarta. Luar zonasi itu adalah luar daerah kota Yogyakarta. Itu saja. Jadi tidak ada zonasi kecamatan, kelurahan, ya itu enggak ada. Zonasinya adalah zonasi kota dan luar kota. Ini juga karena kami juga mengingat persebaran sekolah juga, ya ini sudah sejak dulu ya, SMP ini kan lebih banyak ke Jogja Utara. Sebenarnya juga SMA juga lebih banyak di Jogja, besar sekolah-sekolah di Jogja Utara itu di kota sebelah utara. Kami bisa hormati, kemudian kami mengatur berdasarkan proporsi, ya, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat mengakses proses pendidikan di kota Jakarta. Ya. Demikian juga kami sudah melakukan sosialisasi ke banyak tempat, ya, banyak segmen masyarakat, ya, sejak bulan Mei kemarin, ya. Dan kami berharap bahwa kalau memang tidak diterima di sekolah negeri itu, ya memang tidak diterima bukan karena ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan dari masyarakat dalam mengakses tentang PPDB. Ya. Pada prinsipnya kami untuk masuk ini salah satu indikatornya menggunakan jarak, Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kedua menggunakan nilai ASPD dan hasil asesmen dari lembaga unit layanan disabilitas. Ya. Jarak itu untuk zonasi wilayah, hasil ASPD kami untuk di luar zonasi wilayah, ya, dan disabilitas. Baik, yang saya hormati, kalau berdasarkan prinsip kota maka kami ada beberapa, ya. Yang pertama adalah kami berupaya bagaimana anak-anak yang dekat sekolah ini dapat mengakses sekolahnya masing-masing yang paling dekat. Lalu kami membuka zonasi wilayah. Jumlahnya adalah 15%. Ini saingan, kompetisinya adalah dekat-dekatan diukur dari sekolah ke titik tengah RW. Ya, 15% ini Bapak Ibu adalah tingkat kota Jakarta. Persebarannya mungkin di masing-masing sekolah berbeda-beda. Ya. Jadi misalnya di SMP 1 mungkin kurang dari 15%, tapi sekolah lain ada yang lebih dari 15%. Nah, kenapa? Karena kami ingin berupaya memberikan akses yang sama bagi masyarakat, baik di selatan Jogja maupun utara, sebelah utara. Ini jarak yang diterima mudah-mudahan tidak terlalu jauh. Karena di Jogja Selatan itu hanya ada 5 sekolah. Sementara di Jogja Utara ada 11 sekolah. Kalau kita menarik pembagian Jogja itu dari poros Jalan Kusuma Negara, Jalan Sultan Agung, Panembahan Suropati, Kahadalan, dan Mata Tindakan. Dan sebelah selatan itu ada SMP 2, SMP 16, SMP 13, SMP 10, dan SMP 9. Sedangkan SMP yang lain ada di Jogja Utara itu. Nah, jadi yang di Jogja Selatan lebih dari 15%, yang di Jogja Utara kurang dari 15%. Ya. Nah, ini adalah kompetisi jarak, Bapak Ibu. Ya, jadi siapa yang paling dekat itu sangat mungkin untuk dapat diterima. Ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, baik di Jogja Utara maupun Selatan, bahwa aksesnya itu hampir sama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini adalah kuotanya 15%, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua adalah zonasi mutu. Ya.
Zonasi mutu itu adalah PPDB dengan seleksi berdasarkan nilai ASPD. Ya, kuotanya adalah 44%. 44%. Namun misalnya di zonasi wilayah tadi, ketika ada pelaksanaan PPD zonasi wilayah ada yang tidak terisi, ada yang membutuhkan diri dan sebagainya, maka porsinya nanti akan dipindah ke zonasi mutu. Jadi sangat mungkin zonasi mutu lebih dari 14%. Kemudian ini juga saya berdasarkan ASPD. Yang ketiga adalah berdasarkan data penduduk kurang mampu atau di Jogja menggunakan parameter KMS. Ini nanti juga kompetisinya, seleksinya berdasarkan nilai ASPD dengan kuota 11%. Jadi kami tidak menggunakan rapat, tidak menggunakan akreditasi. Ya. Terus disabilitas Bapak Ibu, disabilitas itu 5%. Nah, 5% ini anak-anak yang inklusif yang nanti kita assessment di ULD kami, ini layanan disabilitas, apakah ini betul-betul memang dari disabilitas atau berkebutuhan khusus apa tidak, nanti kuotanya adalah 5%, 173, ya, nanti seleksinya berdasarkan nilai assessment dan ASPD. Dan kemudian juga ada yang namanya bibit unggul Bapak Ibu. Bibit unggul ini sebetulnya hanya bagi warga masyarakat yang sekolah di kota Yogyakarta, SD di kota Yogyakarta, baik luar kota maupun dalam kota. Jadi kalau tadi zonasi wilayah mutu KMS disabilitas itu khusus untuk warga kota, kalau bibit unggul bisa dari luar kota tetapi sekolahnya di kota. Syarat untuk mengikuti seleksi bibit unggul ini adalah rank 10 besar atau 10% paling baik di masing-masing SD dari nilai raport kelas 4, 5, dan 6 semester ganjil. Ya, semester gasal selama 5 semester. Itu diseleksi 10 besar yang paling baik berhak untuk mengikuti bibit unggul. Ya, tetapi seleksinya nanti tetap berdasarkan nilai ASPD. Kadang-kadang muncul masyarakat kadang-kadang persone itu berdasarkan nilai raport. Tidak. Nilai raport hanya untuk seleksi mengikuti bibit unggul, seleksi bibit unggul. Oke. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bisa dari luar kota maupun dari dalam kota asal sekolahnya di kota Yogyakarta. Kemudian luar kota Bapak Ibu, ini kuotanya 10%, nanti seleksinya berdasarkan dengan ASPD juga. Nah, kriteria penduduk kota, warga kota Yogyakarta yang sudah berdomisili kakaknya di kota Yogyakarta paling minimal 1 tahun per tanggal Juni. Sudah tanggal 30 Juni ya. Jadi ada 1 tahun dari tanggal 30 Juni kurang lebih. Jadi misalnya masuknya itu pindah ke Jogja itu tanggal 15 Juni 2021 bisa diterima, tapi ketika 1 Juli sudah tidak bisa diterima lagi. Jadi nanti sistemnya otomatis menolak. Juga syarat utama adalah usia paling tinggi adalah 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Baik Ibu yang saya hormati, kemudian yang terakhir adalah 5% kuota untuk mutasi orang tua yang bekerja sebagai PU di ASN, TNI, Polri, BUMN yang pindah mutasi di Jogja minimal paling lama 3 tahun. Nah, jadi 1 Juli tahun 2019. Ya, 19. Nah, ini paling lama 3 tahun. Ini untuk PPDB jenjang S1 dan pelaksanaannya nanti akan dijelaskan oleh Bu Pak Asyik dan Bu Siti Hidayati ya secara teknis. Yang jelas yang tahap pertama adalah bibit unggul dan mutasi serta zonasi wilayah, kemudian yang 44% dan 10% serta yang 44% zonasi wilayah, zonasi mutu, 10% luar kota,
11% KMS dan ASES dan 5% 5% disabilitas itu akan dilaksanakan paling akhir sekitar tanggal 20 Juni. Nanti detail waktunya menyusul. Oke. Waktunya bisa ditampilkan, Mas. Sekalian, sebentar. Nah, ini jadwal waktunya Bapak Ibu untuk bibit unggul tanggal 10 sampai 13 Juni aktivasi token. Kemudian untuk pendaftaran tanggal 12 13 Juni, pengumuman 15 Juni dan daftar ulang 15 16 Juni. Kalau bibit unggul ini tidak diterima Bapak Ibu, siswa masih bisa mengikuti melalui jalur zonasi mutu bagi warga kota atau mungkin zonasi wilayah, ya. Kemudian juga masih bisa kalau KMS bisa melalui KMS. Kalau warga luar kota masih bisa mengikuti zona luar wilayah, zona prestasi yang 10%. Ya, kemudian zonasi wilayah Bapak Ibu ini yang pakai jarak pendaftaran 10 sampai 15 Juni, verifikasi 13 sampai 15 Juni. Jadi pendaftaran itu adalah pengajuan pendaftaran. Sebentar ya. Sebentar, saya bersosialisasi nanti login boleh. Oke, saya bersosialisasi Mas. Sebentar nih. Sebentar. Pengajuan pendaftaran itu namanya pengajuan pendaftaran Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih formasi di zonasi wilayah itu berapa pilihan Pak? Tiga pilihan. Ya. Bibit unggul berapa? Bibit unggul 2 pilihan, zonasi wilayah 3 pilihan. Ya, pendaftaran ini memilih formasi komposisi pendaftaran seperti mana, kemudian yang dimantapi itu kapan, yang mana maka ada verifikasi pendaftaran. Jadi pendaftaran itu harus di-print Bapak Ibu, harus di-print. Kemudian bisa berkali-kali pendaftaran itu, tapi yang digunakan untuk verifikasi pendaftaran hanya 1. Ya, kemudian pengumuman 16 Juni, daftar ulang 16 sampai dengan 17 Juni. Misalnya tidak diterima di zonasi wilayah, maka untuk karena ini mesti warga kota, tidak benar warga luar kota, ini masih belum bisa mengikuti proses selanjutnya, yaitu zonasi itu masih bisa. Zona KMS, kalau orang KMS bisa mengikuti PPDB KMS. Jadi kalau warga kota sebenarnya bisa mengikuti beberapa kali proses PPDB. Tetapi jika sudah diterima, Ibu di satu tahapan bisa diterima bibit unggul, kalau mengundurkan diri kemudian daftar tidak boleh. Ya, ini catatan. Jadi sudah diterima di SRTJ misalnya, tapi saya ingin mundur, ingin nanti ikut zonasi yang lain, tidak diperkenakan. Namanya nanti akan diblok sehingga tidak bisa mengikuti proses PPDB yang lain. Kemudian tahapan untuk zonasi yang bibit unggul, Mas. Jadwal untuk bibit unggul yang mutasi. Sebentar ya Pak Ibu, ya, mutasi ini pelaksanaannya akan dilaksanakan tanggal 10 dan 13 Juni. Yes, 10 dan 13 Juni 2022. Jadi hari Jumat dan hari Senin dengan persyaratan sebagaimana tertentu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang paling banyak proporsi pelaksanaan PPDB akan kita laksanakan yaitu untuk zonasi mutu, kemudian zonasi luar kota atau zona prestasi, dan zonasi dan disabilitas serta KMS 44% tambah 16%, berarti sudah 60%, kemudian tambah 10% 70%. Ini akan kita laksanakan Mas jadwal yang mana Mas? Yang zonasi mutu dan sebagainya. Nah, ini kalau Bapak Ibu, daftaran 11 sampai 22 Juni
Zonasi wilayah setelah bibit unggul setelah mutasi, kemudian verifikasi 22 Juni 2022, pengumuman 23 Juni 2022. Ya, ini berarti yang proporsi yang diseleksi pada tanggal-tanggal tersebut adalah 44% ditambah 10%, 54% ditambah 16%, 70%. Dan ini sangat mungkin bertambah ketika di zonasi atau PPDB yang lain masih ada yang atau kosong, tidak terisi, misalnya di zonasi jarak atau zonasi wilayah tidak terpenuhi, maka dioper ke zonasi mutu. Demikian juga ke PPDB ada yang tidak terpenuhi juga ke zonasi mutu. Kemudian dimutasi misalnya juga ada yang tidak terisi di zonasi mutu. KN-nya sebelum Bapak Ibu afirmasi jika tidak dipenuhi otomatis pada saat tersebut akan pindah ke zonasi mutu. Ini Bapak Ibu untuk SMP. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian untuk SD kami pada Basarnas menggunakan zonasi pada kecamatan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau SMP tadi semuanya dengan online Bapak Ibu, pengumumannya di online kan semua, jadi Bapak Ibu bisa mengakses kalau jarak yang diterima itu paling jauh berapa, kalau ASPD nilai paling rendah berapa, itu semuanya dicantumkan dalam papan di PPDB kami di jogja.siap-ppdb.com. Nah, itu yang saya hormati, untuk PPDFC ini kami menggunakan usia, tapi tidak semua sekolah di online kan, Bapak Ibu. Yang di online kan kami itu adalah 1932, sementara ya 1800-an sekian itu non online. Kenapa kok ada yang online ada yang tidak? Karena berdasarkan pengalaman sekolah-sekolah yang online ini banyak pendaftarnya, lebih banyak yang daftar dibanding yang daya tampung. Ya. Kemudian kalau yang non online itu biasanya antara yang daftar dengan yang diterima, yang kapasitasnya lebih banyak kapasitasnya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu tidak usah khawatir. Tidak dapat sekolah negeri, tidak usah khawatir di Kota Jogja, karena berdasarkan pengalaman ternyata masih banyak beberapa kursi masih kosong ketika PPDB berakhir, khususnya di sekolah-sekolah yang non RTO. Nah, kami juga ada beberapa Bapak Ibu pentahapan, ya. Jadi ada zonasi itu 85% Bapak Ibu. Ini zonasi ini 85% ini menggunakan usia, semakin tua usianya semakin kemungkinan besar dapat diterima. Nah, kalau seorang anak warga kota mendaftarkan di suatu SD di satu kecamatan dengan kakaknya sama dia, maka akan mendapatkan tambahan 120 hari. Misalnya anak di Kota Gede, kecamatan Kota Gede mendapatkan di SD Kota Gede 1 atau Kota Gede 4 misalnya, maka dia akan mendapatkan 120 hari. Namun jika anak Kota Gede mendaftarkan di SD Terjawinangun, Pilahan misalnya ya, SD Pilahan juga Kota Gede. Di SD daerah Ubun Harjo misalnya, SD Bilaga misalnya Bapak Ibu, atau SD Bangun Rejo misalnya, ya. Maka yang di lain kecamatan tambahnya hanya 90 hari. Warga luar kota, ya misalnya Sewu dari Bantul atau Sleman yang mendaftar di Jogja, maka mendapatkan tambahan bonus usia 60 hari. Ini ya Pak Ibu. Jadi nanti persentase menyerahkan akta telah yang asli Pak Ibu. Ya. Kemudian kami juga ada disabilitas yaitu 5%, cerdas istimewa 5%, tapi ini harus ada seleksi dari asesmen dari psikolog, dan sudah ada kuotanya yaitu 5%. Kemudian mutasi orang tua juga 5%, Bapak Ibu. Dan kemudian pelaksanaan PPDB ini jadwalnya Mas. Jadwalnya dilaksanakan PPDB ini, ya gini Bapak Ibu, persyaratan pendaftaran dulu ya, berusia 7 tahun. Ya. Tapi kalau ada yang kurang dari 7 tahun, daya tampungnya masih memenuhi, ya bisa diterima. Ya. Tekan nih Mas. Kemudian pendaftarannya
akan dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan 15 Juni ya Mas. Ini di sekolahnya masing-masing Bapak Ibu. Itu saya kira proses pendaftaran di SD maupun SMP Bapak Ibu. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin masih membutuhkan layanan informasi, kami menyediakan lewat website kami. Ya. Kemudian juga kami membuka posko pusat informasi PPDB di Kota Yogyakarta di Dinas Pendidikan Muda dan Olahraga Jalan Yang 11. Jam kerja akan kita layani, termasuk jika ada Bapak Ibu yang tidak bisa mengakses teknologi informasi, kami akan bantu. Demikian juga Bapak Ibu, kami juga bisa memberikan layanan ke masing-masing sekolah, informasi juga ke masing-masing sekolah, karena setiap sekolah sudah ada operator PPDB, kemudian juga sudah ada pusat informasi PPDB. Kalau saya Bapak Ibu 0274 563 030. Itu saya kira Pak Desi, proses PPDB yang ada di Kota Yogyakarta, dan kami siap membuka akses bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi PPDB. Pada prinsipnya kami jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang jadi tidak bisa mengakses proses PPDB yang ada di Kota. Demikian dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh lebih dari 20 menit ya Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Kadis. Tadi sangat informatif sebetulnya. Ada banyak yang sudah disampaikan dari mulai zonasi, ada kota luar kota, lalu juga kuotanya seperti apa, lalu juga untuk yang syarat misalnya berdomisili di Kota Jogja minimal 1 tahun, juga sudah disampaikan. Nah, ternyata banyak pertanyaan nih Pak. Ini di kolom chat juga banyak sekali yang bertanya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, teman saya juga bisa jawabnya. Nanti tidak harus Pak Kadis itu ya. Nah, kita buka ruang diskusi ya, karena memang ini sifatnya sosialisasi dan diskusi, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat bisa terjawab. Kalaupun nanti ada masyarakat yang misalnya ingin lebih jelas, tadi Pak Kadis juga bilang ada layanan informasi, baik di website sudah ada semua, maupun ada posko pusat informasi PPDB ya Pak, yang di dinas ya. Jadi kalau dari hasil dari kegiatan ini masih ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan di posko maupun bisa dilihat di informasi di website. Nah, saya buka forumnya dari teman-teman pemerhati pendidikan maupun masyarakat maupun wali murid nih yang masih kebingungan terkait dengan PPDB SD SMP ya. Kalau ini bukan SMA kita jadwalkan hari Jumat besok. Untuk sekarang untuk SD dan SMP ada Mbak Ediah Pujastuti. Silakan Mbak Ediah. Bagi yang nanti bertanya silakan raise hand dulu, baru nanti kita kita buka mic-nya. Monggo Mbak Ediah, sebutkan dari mana. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Saya dari SDIT Masjid Syuhada, Pak. Ya, Saya silakan. kan mau masuk ke SMP nih. Saya mau nanya tentang tambahan nilai. Apakah sudah ada keluar surat ya Pak ya? Kemarin sudah diurus dari sekolah sih. Itu aja pertanyaannya. Oh iya. Tambahannya kalau dari dalam proses Bu ya, ini memang kalau anak dalam kota, masih di dalam kota yang urus sekolah. Tambahan nilai dari 23 Mei sampai dengan 10 Juni ya Bu ya. Iya, sudah. Ini ada jadwal 23 Mei sampai 10 Juni Bu. Pengambilannya nanti 6 sampai 17 Juni. Jadi mulai hari ini mungkin bisa diambil kalau sudah selesai Bu. Tapi kan masih ada proses yang masih bisa menyerahkan juga. Nah. Baik. Bisa, baik Bu, sudah jelas ya Bu Edia. Tadi mulai baik, terima kasih. 6 sampai dengan 10 ya. 6 sampai 17 Juni Bu pengambilan buktinya. Sekarang masih dalam proses verifikasi. Karena verifikasi akan sampai 23 Mei sampai dengan 10 Juni. Mungkin kalau sekolah cepat, mungkin sudah ada yang jadi Bu. Silakan dengan kontak sekolah saja, karena yang
mengkolek, yang mengordinir adalah sekolah masing-masing kalau anak yang bersekolah di Kota Jogja, Ibu. Mungkin kata Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada ID-nya Cak Kerjo. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Saya itu lulus SD gitu, kemudian domisili di Sleman, sekolahnya juga di Sleman, tapi ada rencana untuk mencoba PPDB di Kota Yogyakarta. Apakah nilai ASPD-nya dari Sleman nanti harus perlu diverifikasi ke Disdikpora Kota Yogyakarta? Ya. Itu aja sih, Pak. Jadi panjenengan SD-nya Sleman, kakaknya Sleman, tidak usah diverifikasi SPD-nya, namun Bapak harus tetap melakukan pengajuan pendaftaran, ya Pak ya. Sistem kami sudah akan memproses kalau Bapak kakaknya di luar kota, otomatis nanti sudah akan terdetek bahwa siswa yang bersangkutan memang penduduk luar kota masuk ke kota yang 10%, Pak. Jadi sudah diingat Pak, terus otomatis sistem. Kalau warga kota nanti mengetik ini itu sudah otomatis tercatat sebagai warga kota. Sistem kami sudah seperti itu, Pak. Jadi tidak usah verifikasi SPD. Pastinya ya pas hari verifikasi. Ya, pendaftaran, pengajuan pendaftaran, kemudian Bapak bisa memilih berbagai komposisi. Kemudian silakan verifikasi di salah satu sekolah pilihan yang dengan mantepi pilihan itu. Harus datang ke sekolah nih, Pak. Jadi verifikasi ASPD-nya di sekolah masing-masing ketika proses verifikasi pendaftaran. Kalau pengajuan pendaftaran tidak perlu datang ke sekolah, tapi tetap lewat sistem dan harus di-print, Bapak. Pendaftaran online namanya. Atau gimana? Sudah jelas ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, jadi memakai kuota zonasi yang luar kota ya, Pak? Berarti ya? Ya, Pak. Selanjutnya ada Saudara Richela JS, tadi sudah dari tadi raise hand, silakan. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Yang saya mau tanyakan, kemarin kalau nggak salah yang dari dinas live YouTube Pak dengan RBTV ya Pak ya? Ya, di sana, ya. Nah, di sana saya menyatat poin penting. Bapak bilang, insya Allah nilainya itu tanggal 10 sama 11 nilai sudah keluar. Tapi kan pengumuman kita dengarnya tanggal 15 nih Pak. Nah, apa tidak bisa dimajukan seperti yang Bapak bilang, misalnya tanggal 10 atau 11, supaya kami mempertimbangkan begini Pak. Kalau ternyata nilai anak itu tidak bisa bersaing, nah kita kan bisa memanfaatkan zona wilayah. Tapi kalau ternyata nilainya bisa bersaing, pasti memilih yang terbaik dengan memanfaatkan zona mutu. Begitu Bapak, supaya tidak ada rasa penyesalan itu loh Pak. Yang saya tanyakan begitu Bapak, mungkin ada perubahan atau apa? Saya mengacu dengan perkataan Bapak yang di live YouTube itu Pak. Terima kasih. Bisa lah, ya jadi kita insya Allah hari ini atau besok di sekolah sudah diterima Bu. Tanggal 7 ya. Insya Allah sekarang nilainya sudah di sekolah semua. Kalau menanyakan di sekolah boleh. Ya, sudah diterima sekolah, walaupun belum pengumuman tapi nilai sudah ada di sekolah semua. Sudah kita serahkan Ibu. Biar lebih cepat menjadi pertimbangan bagi orang tua. Perlu waktu untuk ya ngitung-ngitung. Termasuk kami akan memberikan informasi Pak Jasi bagaimana sebaran nilai ASPD yang ada di Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman Bapak Ibu yang ya nilai anak saya itu kira-kira posisinya di mana. Ya kan? Itu buat kami juga perlu memberikan informasi yang tepat lah pada masyarakat agar masyarakat bisa terbantu. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Sudah Bu ya, tanggal 10 sudah ada itu. Sudah dibagi ke siswa. Sekarang nilainya sudah di sekolah Bu. Berarti sebentar Pak, berarti tergantung kebijakan sekolah ya Pak, memberikan ke wali murid atau tidak gitu. Sekarang baru proses penyiapan kepala sekolah kan perlu tanda tangan dokumen ASPD Bu. Ini baru disiapkan. Insya Allah tanggal 10 sudah kita minta sekolah untuk disampaikan kepada murid-murid. Terima kasih sekali Bapak. Terima kasih. Baik Ibu, tadi sudah dijawab oleh Pak Kepala Dinas. Untuk selanjutnya ada Saudara Rahayu, tapi sudah tidak ada ya di sini. Yang memakai ID Galaxy A02S, silakan.
Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Saya ingin menanyakan karena kalau kita mau namanya daftar, dulu ya, siapa Pak? Namanya saya siapa? Darmawan. Saya Darmawan. Ini kalau mau daftar lewat zonasi mutu, itu kan ada 3 pilihan sekolah kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, untuk peringkat pemilihan itu kan kami nggak tahu Pak. Misalkan yang peringkat 1 yang harus kami pilih itu mana? Misalkan saya mau milih SMP 1 misalkan. Nah, terus yang peringkat 2-nya mana, peringkat 3-nya mana Pak? Karena kan tidak ada gambaran bagi kami Pak. Pak. Niku Pak. Cukup Pak. Yang kedua saya kira itu tadi Pak. Misalkan ya Pak ya, kalau misalkan anak saya masuk ke SMP 2 misalkan, pakai zonasi wilayah, kan masuk zonasi wilayah, terus kemudian ternyata yang ASPD-nya nilainya bagus. Apakah ketika di SMP 2 diterima lewat zonasi wilayah, kita bisa cabut untuk daftar lewat zonasi mutu, bisa enggak ya Pak? Itu ada 2 pertanyaan. Terima kasih Pak. Yang pertama Pak, tentang ranking sekolah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak pernah membuat ranking sekolah Pak. Oke. Ya, jadi sekolah di kota bagus Pak. Insya Allah bagus. Ya. Jadi ini lebih baik, itu lebih baik. Nah, jenengan silakan saja kalau punya database atau ditanyakan ke siapa gitu Pak. Tapi yang jelas bukan kami Pak. Karena kadang-kadang yang sekolah favorit apa tidak yang memfavoritkan dalam masyarakat bukan kami. Ya Pak ya. Jadi silakan membuat pilihan ya sesuai dengan kecenderungan tahun-tahun yang lalu mungkin. Karena memang kecenderungannya tidak banyak berubah. Yang SMA juga tidak banyak berubah Pak. SMA itu sejak dulu ya seperti itu Pak. Tapi tadi saya tidak mengatakan SMA mana yang paling baik. Semua sekolah baik Pak di Jogja. Ya, nah, itu saya kira nanti silakan kecenderungan saja dipelajari dan itu menjadi jasa Bapak Ibu untuk menentukan pilihan disesuaikan dengan nilai putra putri Bapak Ibu semuanya. Itu gimana? Oh iya Pak. Kemudian yang kedua, kalau sudah diterima di satu zonasi, tidak boleh daftar ke tempat lain Pak. Boleh mengundurkan diri tapi namanya akan diblok. Sehingga tidak bisa mendaftarkan di zonasi mutu misalnya. Kalau sudah bisa diterima di zonasi wilayah, kalau masuk mengundurkan diri pengen di zonasi mutu, buat sakit gimana? Nah, di hadapan kita dengan cara seperti itu sebetulnya kita supaya Bapak Ibu bisa memanfaatkan peluang untuk diterima di suatu sekolah dengan menaik Bapak mengundurkan diri kan sebetulnya tidak memberikan akses kepada apa yang seharusnya diterima menjadi tidak diterima Pak. Atau gimana Pak? Iya Pak, terima kasih Pak. Yang lainnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada Pak Fuad Mustafa. Silakan Pak Fuad Mustafa. Terima kasih Pak Kesi. Selamat pagi Pak Budi Santoso. Terima kasih atas paparannya. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama terkait peraturan ini begitu Pak. Saya sebenarnya sebagai masyarakat awam agak bingung Pak karena ada dua peraturan yang mungkin waktunya berdekatan Pak, perubahan pertama dan perubahan kedua, sehingga sampai ke pelaksanaan di masing-masing SD ini mungkin agak berbeda Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, untuk jalur mutasi atau perpindahan orang tua, itu apakah hanya untuk guru atau boleh juga untuk ASN, BUMN, Polri begitu Pak? Karena sebagai contoh kasus, saya tadi di SD 1 Kota Gede, kebetulan saya ber-KK dan KTP di Kota Gede, jalur perpindahan hanya untuk bisa untuk guru ataupun ASN ataupun BUMD, BMD, Polri. Namun di SD 5 Kota Gede hanya untuk guru begitu Pak. Jadi mungkin ada perbedaan atau ini seperti apa. Kemudian untuk hasil dari pengumuman jalur mutasi atau perpindahan orang tua juga berbeda-beda gitu Pak, antara yang di Juknis dengan yang disampaikan oleh dari para operator atau kontak person yang ada di masing-masing SD begitu Pak. Jadi mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Pak. Jadi kami sesungguhnya ada beberapa jenis Pak, tapi terkait waktu Pak, kita undur Pak untuk memberikan akses kepada masyarakat. Waktunya akan kita undur sedikit agar karena pengumuman SPD juga ternyata tanggal 10 supaya memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan pilihan. Ya Pak ya. Ini hanya pengunduran waktu Pak.
ini memberikan kesempatan pada masyarakat. Kalau diajukan kan masyarakat bisa dirugikan, tapi kalau diundur, diperpanjang kan masyarakat lebih diundur. Kemudian yang kedua, terkait dengan mutasi ini berlaku bagi ASN, TNI, Polri, BUMN maupun BUMD, misalnya dari Jawa Tengah, dari BUMD Jawa Tengah pindah ke BUMD Jogja misalnya, ya itu Pak. Ini yang masuk ke DIY, jadi tidak hanya masuk di misalnya di kota saja Pak, tapi juga seluruh DIY. Nah, Pak. Monggo Pak Cesi, ada lagi? Baik, Pak Buat sudah jelas ya. Untuk selanjutnya Ibu Weni Ayu, silakan. Bu Weni Ayu. Halo Bu Weni Ayu, masih bersama kami enggak? Itu selanjutnya ada Saudara Suwanika Darmawan, ada yang mau ditanyakan, Saudara SN, silakan. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Darmawan. Saya mau menanyakan, kebetulan saya kakaknya di daerah Banguntapan Pak. Namun kebetulan anak ingin daftar di SMP kota. Nah, nanti kan jalurnya masuk yang lewat yang 10% itu ya Pak, yang jalur luar daerah. Kalau saya lihat di Juknis PPDB itu kan ada 3 pilihan. Itu kalau yang pilihan pertamanya, misalkan saya masukkan ke SMP kota lewat jalur prestasi luar daerah, apakah yang keduanya bisa saya masukkan ke SMP di Bantul ya Pak, di Banguntapan? Pak, betul kan? Pak boleh Pak? Nggak boleh. Oh, enggak boleh. Itu lain Pak, karena antar daerah nggak boleh Pak. Penyelenggara PPDB-nya sudah lain. Oh gitu. Jadi tetap harus cuma satu pilihannya itu ya Pak, ke SMP kota. Kalau kota harus di kota ya Pak ya. Oh iya. Oke Pak, nuwun matur nuwun Pak. Pak, nanti jangan nyuwun pirsa tentang nih Pak, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 mana gitu. Ini kan tadi sekali. Nggih Pak, nggih. Itu kalau sudah jelas ya Pak Darmawan. Pilihan 1, 2, 3 silakan datang ke dinas pendidikan atau ke sekolah Pak. Kami menyediakan ruang konsultasi. Ya, siap-siap. Ya. Apa jelas Pak, nggih. Ya, Pak Darmawan nanti kalau belum jelas bisa datang ke dinas untuk mendapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan masalah tadi. Mbak Weni Ayu silakan. Dari tadi sudah resen tapi sudah kita kasih kesempatan belum menjawab. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Barusan saya terpental keluar Zoom ini. Untuk ini saya mau tanya tentang untuk kakak luar daerah di Kutoarjo. Anak saya itu SD Negeri Pringgowijayan di Kutoarjo. Ini mau tanya untuk aktivasi token itu ada hubungannya nggak ya dengan ini prestasi luar daerah? Dan yang kedua pertanyaan saya itu nanti pengumumannya kan tanggal 15 ya untuk penyetaraan ASPD. Ya, betul. Tapi ini tadi mulai pendaftarannya tanggal 12 ya, apakah betul? Tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Bu. Kan gini Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Ibu kan dari Kutoarjo, Jawa Tengah, luar DIY, berarti kan tidak ada ASPD di sana. Maka kami menyelenggarakan ujian penyetaraan ASPD untuk memberikan kesempatan kepada warga luar DIY mengikuti PPDB yang ada di Kota Jogja. Mungkin juga di kabupaten lain juga menyelenggarakan. Setahu saya di Pura DIY untuk SMP juga menyelenggarakan. Nah, ini pelaksanaan kami lakukan pendaftarannya tanggal 2 sampai dengan tanggal 6. Kemudian pelaksanaannya besok tanggal 8 sampai tanggal 10, Bu. Ya, betul. Sudah daftar penyetaraan ASPD. Dan tidak ada aktivasi token, Bu. Jadi nanti Ibu silakan menggunakan kalau luar kota, misalnya kakak luar kota ya pakai unit prestasi, jalur prestasi, tetap menggunakan pengajuan pendaftaran bukan aktivasi token. Oh, gitu. Terus mulai pendaftarannya tanggal? Nah, itu tadi pendaftarannya 17 pengajuan pendaftaran ini, Bu. Sebentar gitu, Bu. Sudah. Nah, ini Bu. Tanggal 17 sampai 22 Juni, Bu. Verifikasi pendaftaran tanggal 20 sampai 22 Juni. Pengumuman 20 Juni. Masih lama, Bu.
Masih minggu lagi, 10 hari lagi, 17 sampai 22 Juni. Tapi yang pendaftaran hari terakhir ada sampai tanggal 10 ya Pak? Iya, Pak Ning. Pendaftaran hari pengajian pendaftaran hari terakhir ada tanggal sampai jam 10 ya? Iya, tanggal 22. Ya, tanggal 22 itu hanya sampai dengan tanggal 10 pengajian pendaftaran. Oh iya. Kalian hanya sampai dengan tanggal 10. Jam 10. Jam 10, maaf, jam 10. Sampai jam 10. Jadi pendaftarannya langsung online dengan tapi verifikasinya harus datang ke sekolah. Pendaftarannya online, ya. Verifikasinya harus datang ke sekolah. Pilihan. Ya, sekolah di Jogja gitu yang dituju gitu ya. Ya, jadi di Jogja ini ada 5 kabupaten kota, prosesnya beda-beda, tapi tanggal pelaksanaannya sekitar tanggal 20 sampai 22 Juni. Seluruh DIY seperti itu. Yang pendaftaran yang paling proporsinya paling banyak. Oh. Betul, Bu? Oh, nggih, Pak, nggih. Terus itu kalau misalnya sudah daftar Kodia, apakah bisa Sleman juga? Saya nggak tahu, Bu, ya. Tapi yang jelas pendaftarannya hampir sama. Ya, waktunya hampir sama. Mungkin ngaten, Bu. Ya, saya ini sebetulnya kami nggak pas juga menjelaskan. Kalau misalnya di Jogja tidak diterima, tentu saja sudah tidak diterima, tapi belum pengumuman loh Bu ya, itu masih dalam proses verifikasi. Misal tanggal 21 sudah tidak bisa diterima, mungkin saja bisa mencabut berkas karena SPD-nya kan hanya satu. Tapi kalau Ibu SPD-nya kan hanya satu, Bu. Iya. Masalahnya SPD-nya kan hanya satu di Jogja. Ya, karena saya hanya bisa mendaftar di Jogja, Bu. Tidak bisa di tempat lain. Oh, baik. Ya. ASP di Jogja. Juga pencetaran SPD di Sleman atau daerah lain bisa, Bu. Oh ya, Ji. Berarti kalau ASPD-nya di Jogja hanya daftar di Jogja saja ya? Ya gitu Bu. Untuk pilihan sekolahnya ada berapa pilihan ya Pak? 3 Bu. 3. Oh ya. Ji. Baik Pak, terima kasih sudah diberikan waktu. Baik, terima kasih. Oh, ternyata masih banyak ini. Sampai kapan Mas? Nanti kalau tanya tentang yang sangat teknis sekali, misalnya pilihan-pilihan, nanti silakan datang ke tempat kami aja ya Bu ya. Pilihan, misalnya ini pilihan berapa, ya kami hanya berdasarkan kecenderungan, ini bukan sekolah favorit apa tidak. Itu Pak. Betul. Nanti kita batasin sampai dengan jam 11 untuk tanya jawabnya. Masih ada sisa 6 menit lagi. Ini ternyata responnya banyak ini Pak. Nanti bagi teman-teman yang belum kebagian untuk oke Mbak Ina, silakan Mbak Ina Mardia Suci. Mbak Ina. Matur nuwun Pak, matur nuwun, izin bertanya untuk yang jalur bibit unggul. Nah tadi sesuai penjelasan dari Bapak Kepala Dinas, itu kalau misalnya oh iya Pak Kadis, kalau dari yang zona wilayah tadi kan kalau misalnya sudah memilih tapi tidak dimasuki, nanti nggak bisa pindah ke zona mutu. Nah ini yang pertanyaan saya yang untuk bibit unggul. Di bibit unggul itu kan boleh memilih 2 SMP. Nah kalau seandainya diterimanya yang di pilihan kedua, tetapi tidak diambil, apakah sama juga terblok dan tidak boleh pindah ke zonasi mutu? Sama. Baik Pak, terima kasih. Kalau demikian memilihnya satu saja ya, karena yang diinginkan pastinya kan. Oh, baik. Terima kasih Pak penjelasannya, matur nuwun. Baik, selanjutnya ada HPPC. Selamat pagi Pak. Pagi, silakan. Saya dengan dia ini ingin menanyakan pendaftaran ke SMP nggih Pak. Untuk jalur bibit unggul dengan zonasi wilayah itu kan tanggalnya sama ya Pak. Apa bisa mendaftarnya itu bisa barengan Pak? Bisa Bu. Bisa bareng. Oh, kemudian verifikasinya bagaimana Pak? Nanti ada 2 gitu Pak. Sistemnya lain Bu. Jadi kalau bibit unggul kan pakai ASPD. Nah, kemudian yang zonasi wilayah kan pakai jarak. Ya, tapi kalau sudah diterima di satu, ini dibantu dulu sebentar ya. Enggak bisa bantu teman saya Bu.
Bu Oh iya. Dayati, Bunti. Nah, Terima kasih. Jadi seperti ini, apabila putra ibu itu sudah masuk di bibit unggul, tapi juga ingin mendaftar di wilayah, silahkan daftar di bibit unggul, kemudian juga mengajukan pendaftaran secara online untuk zonasi wilayah. Tetapi apabila nama anak ibu masih diterima di bibit unggul, walaupun ibu sudah melakukan pendaftaran dan verifikasi di sekolah, nama secara di wilayah, nama anak ibu tidak akan muncul di zonasi wilayah. Tetapi kalau di bibit unggul nanti sudah di wilayah yang pertama tidak diterima, di wilayah kedua tidak diterima, nama tersebut akan muncul zonasi wilayah. Masih tetap dalam batas diterima. Iya. Apabila masih diterima di bibit unggul, nama anak ibu masih di bibit unggul. Tapi kalau sudah tidak diterima, nanti akan muncul di zonasi wilayah. Jadi silahkan apabila di bibit unggul juga mau daftar di zonasi wilayah, boleh. Jadi tidak usah menunggu setelah pengumuman di bibit unggul. Jadi diterima jika di zonasi wilayah tersebut dari sejarah masih memenuhi syarat untuk diterima di atas passing grade ya Bu ya. Persyaratannya seperti itu. Kalau ternyata di zonasi wilayah kok jaraknya juga tidak ada ya. Nama tersebut juga tidak muncul. Hilang semuanya. Oke. Bagaimana Ibu? Sudah jelas Bu jawaban dari Pak Kadis dan jajarannya. Ada satu pertanyaan nih Pak yang langsung ke saya nih. Kalau misalnya anak saya adalah murid dari sekolah rumah atau homeschooling, apakah nilai ASPD-nya juga akan diumumkan bersamaan dengan sekolah reguler Pak? Harusnya sama Pak. Ya sudah kan melaksanakan SPD juga Pak itu. Pengumumannya sama Pak. Pengumumannya sama ya Pak, oke. Kan juga paket A berarti Pak. Iya, oke. Sudah ditangkap, maksudnya pengumumannya sama nanti ya Bu. Silakan dikonfirmasi PKBM yang mengampung ya Pak. Baik, satu pertanyaan terakhir dari Ibu Susilawati, silakan untuk Bapak Ibu yang lain karena waktunya sudah. Terima kasih. 11, nanti bisa ditanyakan. Ya, pertanyaan saya, anak saya kan bersekolah di satu SD swasta di Sleman. Seandainya ingin masuk di SMP di kota, itu apakah benar berarti satu-satunya jalan adalah jalur prestasi? Nah, untuk jalur prestasi itu, apakah ada kontribusi dari nilai raport? Pertama itu. Kemudian yang kedua, untuk tambah nilai, itu anak saya pernah mendapat juara, tapi di tingkat kabupaten di Sleman. Apakah itu tidak bisa mendapatkan tambah nilai untuk masuk SMP kota? Demikian, Pak. Yang pertama tentang cara mengakses, kalau Ibu warga Sleman, sekolah di Sleman, maka lewat jalur zonasi prestasi, jalur prestasi Bu. Ya, itu yang pertama ya tadi ya. Ya satu-satunya itu Bu ya. Iya, itu ada kontribusi rapot tidak ya Pak untuk? Enggak, kita semuanya pakai SPD Bu. Tidak ya Pak. Tidak. SPD ya Pak. Ya, insya Allah lebih lebih apa ya, masyarakat lebih dapat mengakses. Ya, ini sepertinya agak beda dengan Sleman ya Pak. Kalau Sleman sepertinya pakai SPD, apakah benar? Saya nggak tahu Bu, saya nggak tahu di kabupaten lain di kota murni menggunakan SPD. Kalau zonasi prestasi, jalur prestasi menggunakan SPD saja. Ya. Kemudian yang kedua tentang tambah nilai prestasi. Menurut saya Bu, kalau yang juara kabupaten di luar kota di Jakarta bisa tidak ada tambah nilai. Tidak ada tambah nilai. Iya, harus tingkat provinsi ya Pak. Harus tingkat provinsi. Kecuali kalau Ibu di kabupaten yang bersangkutan mungkin bisa. Ya, tapi kalau tingkat di luar kabupaten maka tingkat provinsi Ibu. Kalau di luar provinsi maka tingkat nasional. Makatan Bu. Iya. Ya, jadi yang saya harus lakukan tanggal 17 itu ya Pak, pengajuan akun ya. Pengajuan pendaftaran ya Bu ya. Mudah-mudahan terima kasih banyak Pak. Peraturan Ibu bagus lah, gitu. Iya, terima kasih Pak.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, karena waktunya juga sudah pukul 11 dan juga tadi sudah banyak pertanyaan. Meskipun masih banyak pertanyaan, tapi nanti kalau ada yang belum jelas dari Bapak Ibu sekalian beserta sosialisasi ini bisa langsung sebenarnya menghubungi ke kanal informasi dari Dinas Pendidikan Kota Jogja. Nah, sebelum ditutup, Pak Kadis barangkali ada kata-kata terakhir. Ternyata responnya luar biasa ini, Pak. Ya, ini ada 244 partisipan ya, kurang lebih Pak, ya 250-an. Alhamdulillah tadi pada Ombudsman yang memberikan kesempatan Gus bagaimana membantu kami pemerintah daerah masing-masing kabupaten kota provinsi untuk mensosialisasikan kebijakannya, dan tentu saja kami berharap Jogjakarta untuk di sekolah-sekolah SMP atau SD terdekat. Kalau memang ada ketidakpuasan, ya ketidakpuasan di masing-masing posko, silahkan jangan segan-segan ya. Kalau ada kekurangannya kami mohon maaf ya, karena ya kami tidak mungkin bisa memberikan akses informasi yang sama pada setiap karyawan kami. Ya mungkin informasi kadang-kadang beda, kemampuannya juga beda-beda Pak. Jadi ya di masing sekolah-sekolah kadang-kadang juga beda. Kalau masih ragu-ragu silakan datang saja ke yang urut 11 atau call center kami 563030. Itu Pak Cesi, apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sukses sekali untuk Bapak Ibu semua. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian sosialisasi PPDB 2022-2023 khusus untuk Kota Yogyakarta. Bagi Bapak Ibu yang nanti ada pertanyaan, misalnya bisa langsung ke kanal informasi dari Dinas Pendidikan. Kalau ada aduan dan sebagainya juga bisa ke sana maupun lapor ke Ombudsman. Saya serahkan sebetulnya ke pembawa acara, silakan untuk tutup. Terima kasih semuanya, salam sejahtera. Baik, terima kasih atas paparannya dari Dinas Dipora Kota Yogyakarta dan juga moderator dari Mas Kesi. Demikian tadi Bapak dan Ibu sosialisasi sekaligus diskusi berkenaan Juknis PPDB Kota Yogyakarta. Semoga sosialisasi PPDB ini bermanfaat untuk para calon orang tua yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan juga kita semua yang ada di sini. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya tadi karena masih banyak pertanyaan ya yang muncul baik di chat maupun raise hand tadi, saya ingin mengulang lagi untuk nomor call center dari Disdipora Kota Yogyakarta itu tadi berapa ya? Kalau saya tadi mencatatnya karena terlalu cepat jadi kurang jelas. 563030. Baik, saya ulangi jadi 0274563030. Silakan Bapak dan Ibu untuk mencatat nomor yang sudah dibagikan oleh Dipora Kota Yogyakarta ini. Dan kami dari Ombudsman RI Perwakilan DIY juga berharap agar call center ini berfungsi secara efektif ya, sehingga dapat merespon pertanyaan maupun keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB Kota Yogyakarta ini. Karena memang pertanyaannya sangat banyak sekali dan antusias masyarakat sangat tinggi sekali terkait dengan pelaksanaan PPDB ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk hasil rekaman Zoom ini akan kami informasikan atau akan kami upload di media sosial kami, yaitu di Instagram, yaitu @ombudsmanri.yogyakarta. Silakan Bapak dan Ibu bisa memfollow terlebih dahulu untuk Instagram kami, atau nanti juga akan kami upload atau unggah di halaman YouTube kami, yaitu Ombudsman Yogyakarta. Jadi silakan Bapak dan Ibu memantau terus memantau terus di Instagram kami ataupun YouTube kami. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita tutup acara ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Sekian, mari kita tutup bersama acara ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai.
Baik Bapak dan Ibu, kami mohon pamit. Kami dari Ombudsman RI Perwakilan DIY mengucapkan terima kasih atas antusiasmenya dan partisipasi aktifnya dari Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa apabila Bapak dan Ibu sekalian memiliki tetangga yang akan mendaftarkan putra-putrinya untuk bersekolah di Sleman maupun untuk bersekolah di SMA, pantau terus jadwalnya. Kalau untuk besok kita sosialisasi bersama Dinas Dikora Kabupaten Sleman, sehingga bisa diinformasikan kepada rekan-rekan tetangga atau siapapun itu yang akan mendaftarkan putra-putrinya. Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Jangan lupa follow Instagram kami di Ombudsman RI Jakarta. Kami mohon mengakhiri pertemuan ini ya Bapak dan Ibu.